Halo teman-teman semua, kali ini aku akan bercerita tentang kisah inspiratif sepasang sepatu dan tuannya. Mari kita simak. Aku adalah sepasang sepatu yang selalu digunakan tuanku. Aku sepasang sepatu yang satu-satunya dimiliki oleh tuanku. Tuanku sangat nyaman saat menggunakan sepasang sepatu ini. Tuanku sangat suka denganku karena aku hadiah terindah yang diberikan oleh kedua orang tuanya saat dia berulang tahun. Dan inilah kisahku. Pada suatu hari, di hari ulang tahunnya, tuanku sangat bahagia sekali. Dia bernyanyi-nyanyi, bertepuk tangan, dan menari-nari. Tuanku seorang anak laki-laki yang usianya sudah menginjak 7 tahun. Aku pun bahagia melihat raut wajahnya yang begitu manis dan tentunya sangat lucu. Tuanku anak yang sangat luar biasa. Tuanku pintar dan cerdas, selalu menemukan ide di saat bermain bersama temannya, menemukan hal-hal baru di sepanjang sekolahnya yang selalu membantu kedua orang tuanya. Dan pada saat ulang tahunnya, pertama kali aku bertemu tuanku, dia tersenyum kepadaku. Dan tuanku berkata, "Yeay, aku dapat hadiah hari ini. Yeay, aku dapat kado sepasang sepatu ini. Sepatunya bagus sekali dan aku suka sepatu ini." Dengan menunjukkan raut wajah yang ceria. Dan pada saat itulah sepasang sepatu pun dipeluk olehnya. Aku suka sekali. Aku bahagia rasanya Tuan menyukaiku." Dan hadiah sepatu itu pun selalu digunakan saat tuanku ke sekolah. Dan hadiah sepatu itu pun selalu digunakan saat tuanku ke sekolah. Hari kemarin pun telah berlalu dan saatnya tuanku berangkat ke sekolah. Sesaat sebelum berangkat sekolah, tuan berkata, "Wahai sepatu, sekarang kau jadi temanku. Sekarang kau menemani hari-hariku. Aku sangat senang punya sepatu baru sepertimu." Tuanku mengelus-ngelus sepatunya. Hari-hari di sekolah sangat menyenangkan karena tuanku selalu berlari ke sana kemari bercanda bersama teman-temannya dan sepatu itu pun tak pernah lepas dari kakinya. Hari demi hari pun berlalu. Aku menemaninya sepanjang tuan bersekolah. Tidak terasa, aku sudah menemani hari-hari tuan selama 30 hari lamanya. Jika sepatunya kotor, tuan selalu membersihkanku dan mencucinya hingga aku bersih kembali. Aku sangat senang karena aku sudah tidak kotor lagi. Di hari libur, tuanku yang selalu membersihkan sepasang sepatunya. Seperti yang dikatakan kalau tuan selalu membantu orang tuanya, tidak merepotkan sang ibu yang harus mencuci sepatunya. Dan pada saat itulah sepasang sepatu harus bertemu dengan seekor tikus. Yang nakal dan jahat, dia sangat rakus sekali. Dia menggigit, dia merusak sepatunya. Saat tuanku menjemur sepasang sepatunya,
Tuanku berkata, "Sepatu? Sekarang kau sudah aku cuci dan bersih. Saatnya aku jemur ya, biar kamu tidak basah kuyup, biar kamu tidak kedinginan dan tentunya cepat kering sepatunya." Dan aku pun dijemur di bawah terik matahari. Di bawah pepohonan tepatnya aku dijemur dan berkata, "Aku kepanasan sekali, matahari sangat terik, tapi aku senang karena sebentar lagi sepatu ini akan mengering." Detik demi detik berlalu, dan hari pun sudah mulai sore. Setelah dijemur dalam seharian, sepasang sepatu mulai panik dan berkata, "Kemanakah tuanku? Sudah sore begini, tuanku belum datang menjemputku. Hari sudah mulai gelap. Tuanku, tuanku." Matahari pun mulai tenggelam. Apakah tuanku lupa kalau aku sedang dijemur olehnya, kalau aku sedang berada di luar rumahnya? Lalu sepasang sepatu pun bersedih dan menangis. "Di manakah dirimu?" Dan malam pun tiba, tapi tuannya belum juga mengambil sepasang sepatunya yang dijemur sepanjang hari. Sepatu berkata, "Hari sudah gelap. Aku takut di luar. Kemana tuanku? Tuanku, tolonglah aku." Sepasang sepatu bersedih. Dan pada saat malam tiba, datanglah seekor tikus. Dan pada saat malam tiba, datanglah seekor tikus yang jahat. Dan rakus itu melihat kedua sepasang sepatu yang berada di depan matanya. Tikus berkata, "Hei, sepasang sepatu, sedang apa kalian di sini?" Sepasang sepatu merasa terkejut akan kedatangannya dan menjawab, "Aku sedang dijemur oleh tuanku. Namun, tuanku lupa mengambilku kembali." "Ha ha 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 ha. Hei, kalian. Ini tempatku untuk mencari makan. Apakah kalian ingin aku makan?" Tolong, tikus, jangan makan aku. Aku tidak enak untuk dimakan. Di luar sana masih banyak yang bisa kau makan. Kau akan keracunan jika makan aku." Sepasang sepatu merasa ketakutan. Mereka sambil berpelukan. "Tapi aku tidak peduli. Aku sangat lapar sekali dan aku belum makan. Ha 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 ha. Aku mohon tikus, jangan makan aku. Nanti tuanku bersedih. Aku adalah hadiah yang diberikan saat ulang tahunnya." "Aku sudah tidak sabar karena tidak ada makanan yang lain. Maka kalian akan aku makan dan aku santap." Tikus berlari menghampiri sepasang sepatu dan menyekapnya. "Aku mohon, wahai tikus,
Aku mohon wahai tikus, jangan makan aku. Jangan rusak sepatunya. Ini sepatu tuanku. Namun tikus tidak mau mendengarnya dan tetap menggigit dan merusak sepasang sepatu itu. Dan pada malam itu pun sepasang sepatu sangat sedih. Sebagian sepatunya sudah rusak. Dan pada malam itu pun sepasang sepatu sangat sedih. Sebagian sepatunya sudah digigit oleh seekor tikus. Sepatu hadiah yang bagus itu nampaknya sudah rusak dan berlubang karena gigitan tikus. Pada malam itu tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Sepasang sepatu terus menangis dan berpelukan. Kini sepatu tuanku sudah rusak. Aku takut tuanku bersedih. Aku takut tuanku membuangku karena aku tidak sebagus yang dulu diberikan oleh orang tuanya. Walaupun sepasang sepatu sering dipakai berlari, namun jika tidak ada tuannya, maka sepasang sepatu itu tidak mampu untuk berlari sendiri. Dan seandainya sepasang sepatu itu bisa berlari sendiri, dia tidak akan dirusak dan dimakan oleh seekor tikus yang jahat dan sangat rakus. Dan seandainya tuanku tidak lupa, mungkin sepasang sepatu itu tetap akan bagus seperti semula. Sekarang, sepasang sepatu itu sudah rusak oleh seekor tikus karena tuannya yang lupa untuk mengambilnya saat dia dijemur. Kini, sepasang sepatu berharap semoga tuannya tidak bersedih. Tuannya tetap mau menjadikan dia temannya. Sepatu selalu menyesali akan hal itu. Malam hari telah berlalu dan terdengar suara ayam. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dan pada pagi hari, saatnya tuanku harus pergi ke sekolah lagi. Tuanku berkata, "Suara ayam sudah bersuara, tandanya hari sudah pagi. Saatnya aku harus bangun dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah." Namun, pada saat itu tuanku masih saja belum menyadari bahwa aku sepasang sepatu yang lupa dijemur olehnya, yang kini telah rusak dan digigit oleh seekor tikus. Dan aku masih terdiam menunggu sang tuanku mengambil kembali di tempat tuanku menjemur. Namun pada saat hendak tuanku bersiap dan bergegas pergi ke sekolah, tuanku baru menyadari bahwa sepasang sepatu yang biasanya tuan pakai tidak ada di tempatnya. "Sepatu, sepatu, di manakah kau? Ayo kita ke sekolah. Di mana aku lupa menyimpannya?" Tuanku sangat panik dan berkeliling di dalam rumah untuk mencari sepatunya. Namun tuanku tidak berhasil mencari sepasang sepatu itu. "Ibu, apakah kau lihat sepatuku?" Tuanku bertanya pada ibu yang sedang menjahit pakaian ayah yang sobek. "Apakah kau sudah mencari di setiap sudut rumah?"
Namun ibunya berbalik bertanya kembali. Aku sudah mencarinya di setiap sudut rumah, Bu. Namun tidak ada aku temukan juga. Tuanku menjawab. Apakah hari kemarin kau bersamanya, anakku? Ibunya memberi pertanyaan kembali agar tuanku mengingat di mana sepatunya. Iya, Bu. Kemarin aku bersamanya. Dan aku cuci sepatu itu. Tuanku mulai mengingat kembali. Lalu, setelah kau cuci, di manakah sepasang sepatu itu kau jemur? Ah, aku mengingatnya, Bu. Itu aku jemur di luar sana, Bu, di bawah pepohonan. Di bawah pohon mangga aku dijemurnya. Akhirnya, tuanku menyadari dan tuanku segera bergegas untuk melihatnya. Dan tuanku bergegas sambil berlari dan rasa khawatir yang begitu luar biasa. Tuanku khawatir dan merasa takut sepasang sepatu itu tidak baik-baik saja. Tuanku berlari begitu cepat dan sampailah tuanku pada tempat di mana aku dijemur olehnya. Tuanku berkata, "Sepatuku!" Tuanku merasa terkejut dan berdiam sejenak sambil melihat keadaan sepasang sepatunya. Dan aku pun bahagia Tuhan menghampiriku. Akhirnya setelah melewati 1 hari 1 malam, aku dijemur dan berada di luar sana. Aku dipertemukan kembali dengan sang Tuan. Tuanku berkata, "Oh, sepatuku, apa yang terjadi padamu sehingga kau seperti ini?" Tuanku terkejut karena melihat sepasang sepatu yang bagus itu menjadi rusak dan dalam keadaan sudah berlubang yang begitu banyak. "Oh, sepatuku yang malang, maafkan aku. Aku sudah lupa kepadamu." Hingga kau seperti ini, seandainya kau tidak aku cuci dan tidak aku jemur, mungkin nasibmu tak seperti ini. Aku bahagia dia memeluk eratku kembali. Setelah aku ketakutan di luar sana, setelah aku harus berhadapan dengan seekor tikus yang jahat dan rakus itu. Dan tuanku berkata, "Oh, sepatuku yang malang, maafkan aku, maafkan aku. Aku akan perbaiki sepatu ini." Tuanku lalu meninggalkan tempat di mana sepasang sepatu itu dijemur dan bergegas kembali ke dalam rumahnya dan membawa sepasang sepatu itu pulang. Dalam perjalanan menuju rumah, tuanku begitu sedih karena hadiah pemberian sang orang tua kini sudah rusak. Tuan tidak bisa menjaga dengan baik sepasang sepatu itu, dan Tuan harus menanggung atas kelalaian yang Tuan lakukan. Di sepanjang perjalanan, Tuan hanya menundukkan kepala dan sambil berkata, "Bagaimana aku bisa berangkat sekolah hari ini, sedangkan sepatuku saja sudah rusak. Hari ini aku tidak bisa masuk sekolah." Tuan terus berpikir bagaimana Tuan harus bisa mengembalikan sepasang sepatu ini dengan baik lagi. Tuan memikirkan bagaimana sepatu ini harus bisa digunakan untuk hari esok. Sesampai di rumah, Tuan termenung dan menunjukkan raut wajah yang bersedih dan terus memeluk erat sepatunya. Tuan terus memikirkan bagaimana sepatunya bisa kembali seperti semula. Tuan terus memikirkan bagaimana sepatunya agar tak terlihat berlubang-lubang. Saat Tuan merenung, Tuan menemukan ide untuk memperbaiki sepasang sepatu itu. Lalu Tuan melihat
Sang ibu yang sedang menjahit, dia melihat robekan baju ayah yang bisa kembali utuh dengan seutas benang dan jarum. Lalu tuanku mencoba menutupi sepatu yang berlubang itu dengan jahitan seperti yang ibu lakukan, dan mencoba menghiasi sepatu itu dengan jahitan benang. Lalu tuanku mencoba menutupi sepatu yang berlubang itu dengan jahitan seperti yang ibu lakukan, dan coba menghiasi sepatu itu dengan jahitan benang. Tuan merasa senang, ternyata sepasang sepatunya bisa kembali bagus dengan hiasan yang dihasilkan oleh rangkaian benang jahitannya. Kini tuan dan sepasang sepatu kembali ceria dan bahagia, bisa bersama-sama dan dipersatukan kembali lagi. Tuan berjanji tidak akan lupa lagi ketika sepatunya dijemur, karena Tuan tidak menginginkan sepatunya rusak kembali karena sepanjang hari dia mengabaikannya. Tuan berjanji jangan sampai sepatunya ada yang merusak lagi. Dan sekarang Tuan mampu menjaga hadiah sang pemberian orang tua, karena Tuan sudah bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Sepasang sepatu pun bahagia karena dia tidak dibuang oleh tuannya. Sepatu pun menyadari bahwa dirinya sudah tidak bisa digunakan lagi dalam berdalih. Dengan perasaan yang kagum dan bahagia, ternyata tuanku teman yang begitu baik. Tuanku mampu mengembalikan aku dengan lebih baik lagi dan menjadikan aku yang begitu luar biasa, dan dibuat indah sepatunya dengan hiasan yang lebih menarik. Sekarang sepatu yang rusak itu dia hiasi dengan bintang-bintang.